istilah Kuan Im itu kan bahasa Mandarin. Bahasa Sanskertanya yang dipakai untuk menerjemahkan kata Kuan Im itu dari kata Avalokiteshvara. Atau kalau di Sri Lanka sebutannya adalah Natha. Natha. Jadi sebetulnya ada juga di India dengan nama Avalokiteshvara, berkembang di Sri Lanka namanya Natha, berkembang di utara ya namanya tetap Avalokiteshvara. Tapi khusus di Cina kan mereka menerjemahkan semua yang berbahasa Sanskerta itu ke dalam bahasa Chinese. Sehingga Avalokiteshvara itu juga diterjemahkan ke bahasa mereka. Apa perbedaannya dari Buddha? Ini pertanyaan yang gampang-gampang susah dijawab. Oleh karena berkaitan dengan persepsi orang beda zaman. Gitu. Kita tidak bisa memungkiri sekarang ini bahwa Kuan Im itu secara individu, personal, atau secara filosofisnya itu terpisah dari Buddha. Sosok yang berbeda dari Sang Buddha. Tapi untuk masa-masa awal, yaitu masa-masa awal ide tentang Avalokiteshvara, dan satu lagi, kalau tidak salah adalah Bodhisattva Vajrapani. Jadi ada dua Bodhisattva Vajrapani sama Avalokiteshvara. Sama satu lagi itu adalah Sakyamuni. Sakyamuni di tengah. Sakyamuni kan orang Buddha. Kenapa? Sakyamuni kan itu Bodhisattva. Sakyamuni itu Buddha, bukan Buddha. Oh, bukan. Kalau ya kalau Avalokiteshvara ya Fosa apa? Fosa ya. Termasuk Vajrapani juga ya Fosa begitu. Bodhisattva. Begitu. Dalam awal-awal pemunculan ide ini sesungguhnya antara Sakyamuni dengan Avalokiteshvara dengan Vajrapani itu bukan sosok yang berbeda. Sosoknya sama. Dan itu ditegaskan, ditandaskan, diuraikan oleh suhu-suhu senior, suhu-suhu besar sisi Mahayana di daratan Cina sendiri. Dari zaman yang lumayan lama sudah. Yang mana bahwa Avalokiteshvara tentu juga bersama dengan Vajrapani, tapi Vajrapani kurang begitu dikenal. Soalnya berhubungan dengan sesuatu yang sangat mendalam. Dengan kebijaksanaan. Sedangkan yang paling bisa paling mudah di antara tiga maksudnya kebijaksanaan diwakili oleh Vajrapani, ya kesucian diwakili oleh Sakyamuni, dan welas asih diwakili oleh Avalokiteshvara. Nah, di antara tiga ini yang paling mencolok itu Avalokiteshvara karena welas asih itu yang paling bisa diketahui dibandingkan diketahui dan dirasakan. Orang akan menjadi resep, akan menjadi seneng itu karena
bentuk nyata apa yang dilakukan secara kasat. Oh, dia itu welas asih. Welas asih itu berkaitan langsung dengan pihak-pihak sekitarnya. Kalau memberi, pasti ada yang menerima. Kalau tahu kalau kesucian kira-kira berdampak pada siapa enggak? Kalau kebijaksanaan berdampak pada siapa enggak? Nah, sesungguhnya yaitu manifestasi dari Sang Buddha sendiri, yaitu Setyamuni sendiri, karena punya ciri-ciri luhur utama yang memang ini bukan tunggal, ada banyak. Meskipun kalau dirangkum itu ada 3 ini, tapi sebetulnya ada banyak. Kalau mau dijabarkan ada 9. Seperti misalnya dalam Buddha Nusati. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho, tidak lain adalah merinci sifat-sifat Sang Buddha. Dan yang 9 itu sendiri, di depannya itu ada kata ITP. Apa arti kata ITP? Artinya adalah oleh karena itulah Itipiso, oleh karena itulah beliau Sang Bhagawa adalah Sang Arahan atau orang yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri dan seterusnya. Loh, awal kalimat kok diberi kata oleh karena itulah, kan janggal kan ya, betul enggak? Oleh karena itu sesungguhnya adalah potongan dari sematan-sematan, sebutan-sebutan yang bersifat nilai luhur Sang Buddha, ya dari kalangan para Brahma, Dewa, Brahmana, petapa, para bangsawan dan sebagainya, termasuk semua kalangan memberikan sematan, ya kehormatan kepada Sang Buddha. Ya sangat banyak, ya, bahwa beliau begini, puluhan bahkan ratusan. Nah, disimpulkan jadi 9 dengan permulaan kata ITP. Oleh karena itulah Sang Bhagawa adalah begini. Dirangkum menjadi 9 saja. Nah, di sini sesungguhnya telah pada beberapa waktu yang lalu sudah pernah dibahas juga tentang apa itu Avalokitesvara. Kalau ingat enggak? Enggak ada ingat. Ya baik. Jadi tadi saya katakan bahwa Avalokitesvara ini adalah manifestasi dari nilai luhur Sang Buddha dari sisi welas asihnya. Sedangkan Vajrapani adalah manifestasi Sang Setyamuni dari sisi kebijaksanaannya. Sesungguhnya secara person mereka tidak ada, secara individu tidak ada. Begitu. Kalau dibilang ada, adanya di mana? Ya di dalam diri Sang Buddha Setyamuni itu sendiri. Nah, mengapa dipisahkan? Supaya memudahkan orang, kalau sudah dipersonifikasikan, ada sosok-sosok, ada riwayat-riwayat, bagaimana perjalanan mengumpulkan paramita, kemudian mencapai tingkatan-tingkatan spiritual ini itu, kemudian punya kiprah yang sedemikian, itu orang, terutama itu kalangan menengah ke bawah, pemahaman tentang hal-hal yang bersifat keagamaan itu masih menengah ke bawah, tidak tinggi-tinggi banget, itu lebih mudah untuk memahaminya. Yang mana itu sendiri di Theravada juga bukan hal yang asing. Di Theravada juga ada, sewaktu kita semua upacara diawali dengan kalimat apa? Persanjungan atau persujudan. Ya, persujudan kepada beliau
yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. 3 ini mewakili apa? Yang berberkah, mewakili Bhagawan, yaitu Bhagavato, mewakili kewelas asihan beliau. Karena dengan welas asihnya itulah beliau ya membagikan keberkahan. Disebut dengan yang berberkah, si empunya berkah, si sumber berkah, si pemberi berkah. Berkahnya di sini apa? Tidak lain adalah penunjuk jalan menuju ke akhir penderitaan. Atau penunjuk jalan menuju ke setidaknya berkurangnya penderitaan. Itu bentuk welas asih beliau. Nah, kemudian tadi itu arahato kesucian, ya, itu adalah juga sifat utama, sifat mulia utama Sang Buddha. Sebagai yang kedua. Dan yang ketiga adalah sama Sambuddhasa, sebagai wakil dari kebijaksanaan. Nah, hanya ini tidak dipersonifikasikan, tetap dalam bentuk pernyataan-pernyataan secara filosofis, pemahaman. Sesungguhnya dalam agama Buddha Theravada juga ada 3 ini. Dan apa? Kenapa dalam kalimat Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa ini juga sama juga urutannya. Bhagavato menunjukkan keberkahan, kewelasasihan. Itu tidak lain adalah Avalokitesvara ini. Arahato kesucian tidak lain adalah Secyamuninya. Sama Sambuddha Jasa kebijaksanaannya yaitu Vajrapani itu. Soalnya apa? Kewelasasihan itu yang paling mudah untuk disentuh oleh kebanyakan orang. Lebih lembut berikutnya adalah kesuciannya. Yang sangat sulit adalah kebijaksanaannya untuk betul-betul diketahui seberapa banyak, seberapa tinggi, seberapa luas kebijaksanaan beliau sosok itu. Nah, begitu. Jadi satu ketika saya pergi ke satu wihara yang tidak ada Buddha rupangnya. Yang ada hanya Buddha rupang utama itu ya, tidak ada. Yang ada hanya Avalokitesvara besar sekali. Bersama dengan 4 biku, tapi yang datang ke Dharmasala pada waktu itu datang untuk jenguk gitu, untuk lihat itu hanya 3. Ya, waktu bertiga itu dari sisi pasanya itu ya mereka agak agak di bawah. Saya mengatakan begini mengapa? Ada ininya, ada sebabnya. Yaitu begitu mendekat di altar begitu. Nah, kan mengertinya itu kalau Theravada apalagi biku begitu ya. Nah, tidak mau ikut campur, tidak mau apalah. Nah, saya mengangkat tangan anjali dan menghormat begitu. Nah, melihat saya melakukan hal yang mereka anggap ganjil, aneh, kok saya beranjali kemudian menghormat pada Bodhisattva Avalokitesvara. Tapi nggak berani nanya saya. Sampai lama bertahun-tahun. Mungkin sampai ada 8 tahun atau itu 8 tahun atau 10 tahun. Baru kemudian oleh karena para biku juga
ketemu itu juga bukan hal yang mudah. Ketemu satu sama lain bukan hal yang mudah juga. Kebetulan pas ketemu dalam suasana yang bisa ngomong-ngomong, ya cerita sana, cerita sini, cerita apa begitu. Nah, tanpa sengaja juga cerita tentang mengapa atau siapa Avalokitesvara itu. Jadi saya jelaskan bahwa tidak soal dengan kita menghormat pada Avalokitesvara. Saya pun juga pernah gini, ya dia juga ada. Itu entah dia ingat atau enggak tahu. Tapi saya berpikirnya bahwa jika pun Avalokitesvara itu dimengerti berbeda dari Sang Buddha, kan sesungguhnya ada Buddha di dalam arca Avalokitesvara itu. Ada enggak? Di mana? Di atas ini. Ya. Di mahkotanya Avalokitesvara itu ada Buddha di sini. kurang memperhatikan. Ya ada. 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 Sekaya kitawa. Di kepala. Setidaknya kalaupun dianggap berbeda, saya Anjali menghormat Buddhanya yang sana itu. Tapi sesungguhnya ya. Kalaupun menghormat seluruh sosok Avalokitesvara, saya juga dengan sepenuhnya bisa melakukan penghormatan. Oleh karena apa? Itu adalah manifestasi nilai luhur Sang Buddha sendiri. Begitu. Hanya memang pengertian masyarakat belakangan memisahkan Avalokitesvara dari Sang Buddha. Tapi kan kita boleh saja untuk tidak mengikuti kebanyakan orang di zaman sekarang. Kenapa harus ini? Dan kalau kita melakukan hal yang sama, dianggap punya pemahaman yang sama juga. Kan tidak harus. Tapi ya kita mengertinya Avalokitesvara alih-alih sebagai sosok seperti sosok dewi dari alam mana, kemudian datang untuk memberi keberkahan, memberi harta kekayaan, memberi anak, memberi kesehatan, memberi apa ya. Nah, itu mengerti Dewi Avalokitesvara atau Dewi Kuan Yin itu sudah melenceng. Sudah melenceng. Ya. Nah. Jadi mama angkat sehingga untuk punya atau untuk mendapat arca Avalokitesvara, arca Kuan Yin itu juga mau takut. Soalnya apa? Nanti kalau sudah dibawa ke rumah, diajak itu dipersemayamkan di rumah. Nah, khawatirnya tidak bisa rutin memberikan persembahan. Nanti Kuan Im-nya marah. Nanti buat celaka di rumah. Ya, jadi takut. Dan punya istilah sendiri namanya kalau membawa Kuan Im itu ke rumah, ya. Nah, itu mereka punya istilah itu adalah piara Kuan Im. Tahu piara ya? Pelihara. Punya barang pujaan berupa dewi yang diagungkan Avalokitesvara disetarakan dengan ayam. Itu bahasa rakyat jelata, kita tidak bisa
apa ya, semacam mempersalahkan, tidak. Hanya tidak mempersalahkan kan bukan berarti tidak boleh untuk membicarakan, untuk mengoreksi perbaikan. Kan ya, kan kurang cocok ya. Dan itu bukan makhluk hidup yang perlu dipelihara. Jadi alih-alih menganggapnya sebagai objek untuk puja yang untuk manfaat bagi pihak yang memuja ini, barang pujaannya itu tidak memberikan apa-apa. Yang memberikan semuanya itu ya pihak si pemuja, tetapi barangnya ini ya sebagai perantara dia untuk mengingatkan pada siapa yang atau nilai luhur apa yang diwakili. Yaitu kalau misalnya itu adalah arca Kuan Im, nilai luhur apa yang diwakili adalah kewelas asihan, atau tidak lain adalah Sang Buddha itu sendiri. Nah begitu, jadi kita sesungguhnya tidak apa-apa, meskipun di Tipitaka Theravada tidak ada istilah Avalokiteswara, tidak ada. Tidak ada. Tapi bukan berarti kita tidak boleh untuk menghormat kalau kita punya pengertian ternyata cocok dengan Theravada. Yaitu apa? Manifestasi kewelas asihan Sang Buddha. Selesai sudah. Sedangkan kita, jangankan Avalokiteswara atau apalagi misalnya patung-patung dewa yang lain, misalnya dewa matahari atau dewa Indra atau para dewa mereka itu kalau mau puja silakan, kalau itu punya pengertian-pengertian yang baik dalam melakukan puja. Ya, enggak soal. Termasuk dewa bumi yang di rumah, dewa dapur, Dienkong. Oke lah, mau memberikan penghormatan. Apa itu? Nilai luhur dari masing-masingnya itu apa? Diketahui. Nilai luhurnya itulah karena apa? Punya sifat pelindung, ya toh? Punya sifat memelihara, punya sifat mengasihi, punya sifat apa? Dengan mengingat sifat-sifat atau kuasa-kuasa yang penguasaan sifat utama, yaitu tadi dikatakan apa? Yang melindungi, yang memelihara, yang apa? Ya kita yang melakukan puja tersebut ya bagaimana bisa memiliki nilai-nilai yang seperti para dewa yang kita puja itu. Yaitu apa? Juga bisa punya sifat sebagai apa? Yang melindungi, yang memelihara, yang mengasihi, nah, yang punya kesetiaan, yang punya kedermawanan, yang punya apa? Sesuai dengan sifat-sifat mulia dewa, para dewa yang dipuja itu. Tidak soal. Dan dalam agama Buddha sendiri ada yang namanya Dewata Anusati, perundungan kepada para dewa. Itu sebagai objek meditasi. Bagaimana itu adalah bahwa para dewa mereka yang mulia adalah sosok yang nyata ada di alam-alamnya. Mereka berbahagia jauh melampaui dari alam manusia ini. Tetapi mereka para dewa itu juga berasal dari alam manusia ini juga. Karena mereka melakukan kebaikan-kebaikan di alam manusia ini, kemudian terlahir di alam dewa. Seperti halnya mereka yang melakukan hal bajik dengan ciri kebajikannya masing-masing itu mencapai ke alam dewa. Semoga aku juga bisa melakukan hal-hal bajik yang begini, yang begini, yang begini, dewa ini, dewa itu, dewa apa dan sebagainya untuk mendapatkan ya alam-alam bahagia. Itu ya ada saja disebutkan.
Termasuk ya Dewa Ta'anusati ini tidak melulu pada dewa dalam arti dewa yang mengenyam kesenangan-kesenangan indrawi saja yang dimaksud. Termasuk juga dewa di sini adalah di alam-alam Brahma, bahkan termasuk Sang Buddha sendiri. Atau para arahanta. Istilahnya adalah Wisuddhi Dewa. Ada Brahma Dewa juga ada. Dewa-dewa juga ada. Nah, yang di sisi yang lainnya, jangankan ya kepada Avalokiteswara yang nyata-nyata itu punya keterkaitan yang erat dengan Sang Buddha, yaitu sebagai manifestasi dari welas asih Sang Buddha. Melakukan puja kepada arca Buddha sendiri belum tentu adalah penghormatan yang sudah selayaknya, sudah sebenarnya. Jika dalam menghormat itu, nah, dengan punya persepsi bahwa Buddha ini sosok patung yang punya tuah di dalamnya, yang bisa memancarkan chi, ya, aura, terus memberikan keberkahan kepada mereka yang bersujud. Ini sudah berhala ini. Berhala. Hanya dengan pikiran. Tidak semestinya begitu. Ya, kita harus mengertinya bahwa rupang ini adalah sosok yang mengantarkan pikiran saya kepada nilai-nilai kepada Sang Buddha. Mengapa Sang Buddha itu saya kenang, saya ingat? Karena Sang Buddha punya nilai-nilai luhur, yaitu apa? Kewelasasihan, kesucian, kebijaksanaan. Jadi ini sebatas sebagai perantara. Sosok pujaan, entah itu Buddha rupang, entah itu relik, entah itu cakra, entah itu apapun. Padma asana atau buku dharma, atau pohon bodhi misalnya. Bukan sosoknya. Kalau sosoknya pohon bodhi dipuja begitu ya. Ini kembali pada pemuja pohon. Dan sudah tidak benar. Kita umat Buddha tidak puja pohon, tidak puja patung. Itu harus dipisahkan. Apalagi kalau sudah mengertinya keliru, yang diminta yang aneh-aneh lagi. Apa minta aneh-aneh? Contohnya, ya Buddha, tolonglah saya, tolonglah keluarga saya, korupsi sekian miliar itu, ya kalau bisa jangan sampai ketangkap polisi ya. Jadi diajak bersekongkol. Diajak bersekongkol. Ya diajak main judi juga supaya menang ya. Nanti apa namanya? Aku datang itu kembali melakukan puja dengan banyak makanan ya, dengan ya. Sudah macam-macam. Itu sudah puja menganggap Buddha sebagai apa? Sudah tidak benar. Begitu. Jadi bukan apa yang sosok apa yang dipuja saja, tetapi bagaimana memuja. Itu yang lebih penting. Kemana orang pergi setelah meninggal dunia? Kan begitu jawab itu pertanyaannya ya. Kira-kira kemana? Orang setelah mati perginya kemana? Surga atau neraka? Surga atau neraka? Atau manusia atau binatang atau bagaimana? Pergi kemana? Ya? Rumah duka. Krematorium.
Orang mati, seseorang setelah mati itu tidak pergi kemana-mana. Coba orang yang mati bisa berjalan enggak? Bagaimana bisa dikatakan setelah mati pergi kemana-mana? True or right? Secara prinsip agama Buddha utamanya, termasuk juga tidak lepas dari prinsip-prinsip ajaran agama yang lain, kebaikan membawa ke kebahagiaan, keburukan membawa ke penderitaan. Hanya permasalahannya beberapa mengenal kehidupan mendatang yang itu sifatnya itu sementara dan terus berlanjut. Nah, sementara yang lain mengenal kehidupan mendatang itu sebatas titik akhir dari setelah menjadi manusia ini. Walaupun, nah ada yang misalnya menyatakan bahwa setelah meninggal itu belum masuk ke surga dulu, belum masuk ke neraka. Hanya dua pilihan itu, kalau tidak neraka ya surga. Tetapi masih menunggu zaman penghakiman. Setelah kiamat nanti akan dihakimi satu persatu. Nah, yang buat baik lebih banyak, masuk surga kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada batas waktu. Demikian pula yang melakukan keburukan di mata malaikat atau di mata Tuhan atau di mata apa yang mereka sebut begitu ya, dewa atau apa begitu atau Brahma, masuk ke neraka tanpa ada batas waktu, yaitu selama-lamanya. Nah, di sini permasalahannya adalah kiamatnya itu kapan ya? Setahun depan? Atau 10 tahun kemudian? Atau 1000 tahun kemudian? Atau 10.000 tahun kemudian? 100 tahun kemudian? Bumi ini sudah berlangsung berapa lama? Bumi berputar ini dihuni oleh makhluk-makhluk. Kira-kira makhluk-makhluk di bumi itu sudah ada berapa lama? Lama sekali ya, ratusan ribu tahun untuk manusianya. Bahkan untuk itu Jurassic itu ya, nah itu bisa puluhan ribu tahun, jutaan tahun. Dari jutaan tahun itu makhluk hidup ada di permukaan bumi, mati. Setelah mati tidak kunjung diputuskan, mereka menunggu-nunggu. Ini aku masuk surga atau masuk neraka, sekian lamanya waktu sampai menunggu nanti hari penghakiman. Ngapain ya mereka ya sambil menunggu itu? Kasihan banget mereka menunggu. Sial banget mereka lahir duluan ya. Soalnya menunggu itu sesuatu yang menyakitkan. Betul ya? Menunggu utangnya dibayar, kapan ya? Hitung hari. Ikut retret saja dihitung hari. Hari keberapa. Nggak usah jauh-jauh. Nunggu HP loading, komputer loading aja hanya beberapa menit gitu. Cepat. Seperti sesuatu yang ya betul ya, menunggu komputer loading gitu ya. Aduh, lambat banget. Ini menunggu waktunya berapa itu? Ratusan ribu tahun, jutaan tahun. Nah, ini adalah sistem kepercayaan mereka yang kita bukan berarti meremehkan atau mendiskreditkan atau
apapun yang sifatnya itu merendahkan, tidak. Ini hanya menyampaikan secara variasi kepercayaan yang ada tentang kehidupan ini yang ada setelah mati bagaimana. Ya, dalam agama Buddha sendiri setelah mati tidak usah menunggu, langsung terlahir lagi. Terlahir sesuai dengan karma perbuatannya, perbuatan buruk atau perbuatan baik. Tapi di alamnya sana juga seperti alam manusia sini. Berapa tahun usianya? Kalau manusia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 100 tahun lebih. Tapi di alam yang lain mungkin punya rentang usia yang berbeda. Misalnya terlahir sebagai nyamuk, usianya berapa? Berapa? 3 hari. Ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang 7 hari, ada bilang yang 2 minggu. Ya. Setahu saya sih 7 hari. Ya, sewaktu sudah menjadi nyamuknya itu ya. Itu setelah lewat proses kepompong, jentik-jentik, terus jadi kepompong. Setelah menjadi nyamuk itu usianya hanya 7 hari saja. Nah, kalau jadi nyamuk usianya hanya 7 hari. Tergantung pada alamnya, punya rentang usia rata-rata berapa. Nah, begitu. Tapi itu semua ya terus berlangsung, silih berganti. Perbuatan apa yang mewarnai makhluk itu mendorong mereka untuk masuk ke alam-alam yang sesuai dengan perbuatannya. Nah, ada hal yang lebih mendasar, tidak hanya mereka yang sudah dewasa, tetapi yang anak-anak atau yang gadis-gadis, ya, yang jejaka-jejaka, ya, usianya sudah 9, ya, 10 atau berapa? 9, ya, sudah bukan anak-anak. Perlu tahu juga bahwa setelah meninggal tidak ada siapapun yang ada di dalam ini, jasmani ini, yang pindah ke alam lain, tidak ada. Batinnya lah batin, rohnya itu loh. Tidak ada roh yang pindah dari satu jasmani makhluk hidup ke jasmani makhluk yang lainnya menjadi kehidupan yang baru. Tidak ada. Soalnya batin yang telah mati di situ, ya mati di situ, tidak pernah muncul lagi sudah. Loh, kok bisa ada kehidupan yang baru dan menerima buah karma di kehidupan yang lalunya ini? Ya, karena sebelumnya ini, sebelum meninggal ini, telah melakukan perbuatan, telah melakukan karma, batinnya itu melakukan karma, batinnya mati. Tapi karmanya inilah yang punya peran untuk, menimbulkan batin yang baru lagi. Jadi batin yang baru ini bukan entitas sebagai sesuatu yang sama dengan batin yang sebelumnya. Bukan hal yang sama. Soalnya kalau itu dimengerti sebagai hal yang sama, yang meninggal itu ya yang mati, yang meninggal itu ya yang hidup itu, yang terlahir itu, yang terlahir ya yang mati itu. Ini bukan ajaran Sang Buddha. Mengapa? Ini adalah doktrin kekekalan. Roh itu kekal abadi. Melompat dari satu alam ke alam yang lain. Ini semuanya perlu tahu. Meskipun merasa belum cukup mendalam tentang ajaran Sang Buddha,
Tetapi ini adalah juga salah satu hal yang krusial untuk diketahui. Jadi sekali lagi jangan berpikir orang setelah mati pergi kemana, ya memang tidak kemana-mana. Batinnya ya mati di situ itu, selesai sudah. Mau ke krematorium saja, minta orang lain bantu. Atau orang lain yang memang bantu. Soalnya minta orang lain juga tidak bisa sudah. Ya toh? Nah, atau terpaksa untuk bantu. Soalnya kalau tidak bantu untuk menggotong ke perkuburan, pemakaman atau krematorium, yang sengsara adalah yang mereka yang hidup. Dan selesai sampai di situ sudah. Tidak ada batin yang pindah. Karma ini yang memberikan buah berupa kebahagiaan penderitaan di alam-alam dengan terciptanya winyana atau batin yang baru itu. Mungkin ini jawaban yang baru separuh. Tapi kalau dilanjutkan penuhnya, baterainya setengah jam lagi. Tapi singkatnya adalah berpikir sebaliknya bahwa kehidupan mendatang tidak ada, kehidupan lampau tidak ada, artinya karma tidak memberikan buah, perbuatan itu tidak ada nilai hasilnya. Oleh karena apa? Saat sekarang ini bukan saat mendatang, batinku saat ini bukan batinku saat mendatang. Kenapa harus care? Kenapa harus perhatian? Nah, ini juga pandangan keliru. Oleh karena bersebab dari perbuatan yang pikiran saat sekarang ini lakukan, itulah kebahagiaan penderitaan yang disertai oleh pandangan keliru sebagai, oh ini aku, ini diriku, ini milikku. Terhadap batin dan jasmani ini masih ada, masih melekat. Dan itu semua menjadi begitu bahagia atau menderita didasari oleh perbuatan yang sosok batin, sosok winyana sebelumnya itu telah timbulkan, telah sebabkan. Nah, ini adalah hal yang seorang Buddhis itu patut untuk pahami. Salah besar kalau kita sampai masih mengerti bahwa nah, kita sekarang ini menjadi manusia itu karena dulu kita orang yang sama, batin yang sama, lahir di alam dewa, lahir di alam lain, atau lahir di alam manusia juga menjadi yang sekarang ini, dan harus banyak berbuat baik untuk kita nanti masing-masing. Nah, sosok yang sama, ya batin yang sama, terlahir lagi di alam mana-mana yang diharapkan. Yang ini ternyata marak di pengertian kita Buddhis, padahal itu pandangan keliru yang utama di antara dua pandangan keliru. Sang Buddha tidak mengajarkan dua hal ini, justru menolak dua hal ini. Get it? Get it? Understand? Good. Perlu untuk mencapai sotapana sakedagami anagami arahata. Itu apa namanya, perlu kejelasan. Kejelasan bagaimana? Kejelasan itu di Sang Buddha mengajarkan apa? Itu loh. Beberapa waktu yang lalu saya juga sudah sekali dua kali menyampaikan di sini juga. Pencapaian kesucian dalam agama Buddha itu tidak sulit. Tidak sulit. Ya, setidaknya untuk mencapai sotapana itu tidak sulit. Soalnya sotapana tidak usah apa namanya ini.
berupaya untuk yang namanya bermeditasi, apalagi di tempat-tempat sepi, bagaimana, apalagi sampai meditasi ke luar negeri, bukan menyindir ya. Maaf. Di sini apa yang diajarkan Sang Buddha perlu diketahui. Nah, inti dari ajaran Sang Buddha itu adalah mengajarkan 4 kebenaran Arya, yaitu keberadaan penderitaan. Keberadaan penderitaan ini perlu dikenali sampai sudah bisa mengenali keberadaan penderitaan. Nah, dengan mengenali keberadaan penderitaan ini saja, ya dikatakan itu sudah mendukung untuk memunculkan sacak 3 yang terakhirnya. Ada penderitaan dan telah bisa mengenalinya. Nah, kemudian penderitaan itu bukan semacam sesuatu yang menyatu dengan yang namanya hidup, tidak menyatu. Menyatu itu apa? Sifat dari hidup itu yang namanya pancakanda ini sedemikian rupa mengalami kesedihan, ratap tangis, derita jasmani, derita batin, ketuaan, penyakit, kematian dan sebagainya. Itu semua kalau menyatu itu seperti ini, ciri sifat, seperti warna yang ada pada benda. Ya, misalnya warna merah yang ada pada buah ini, buah naga ini. Nah, kita tidak bisa melepaskan warna dari buah naganya. Dan seolah-olah saja warna merah itu sudah menyatu dengan buah naga. Itu memang menyatu begitu ya, memang menyatu. Tetapi sesungguhnya warna merah itu dengan buah naga itu bukan hal yang sama. Begitu. Seperti halnya ciri kotor yang ada pada tinja. Tinja mau dibersihkan bagaimana? Mau dibersihkan dengan air susu? Mau dibersihkan dengan bahan kimia apa? Kalau masih sebagai tinja, persepsi sebagai yang kotor itu selalu tuh tampak begitu, selalu ada. Nah, ini beda dengan keberadaan penderitaan yang ternyata itu ada kemunculannya. Tidak lain adalah saat muncul kegandrungan. Di sana adalah muncul penderitaan. Kegandrungan itu menyenangi. Ya, menyenangi itu terbagi menjadi 3. Menyenangi hal-hal indrawi. Nah, setidaknya itu. Ini aja cukup. Di antara 3 itu. Menyenangi hal-hal indrawi. Menyenangi hal-hal yang didasari dengan pandangan keliru tentang sebagai yang kekal, abadi. Ya. Kegandrungan yang didasari dengan pandangan keliru sebagai yang kosong, yaitu keberadaan tanpa sebab, tanpa akibat. Nah, tentu ini adalah uraian secara singkatnya ya. Kalau mau mengerti
empat kebenaran Arya harus duduk manis 2 jam setidaknya untuk mendengarkan. Betul, ya. Ini hanya bicara singkatnya bagaimana itu untuk menjawab pertanyaan saja. Begitu. Nah, karena ada kemunculan penderitaan, ditengarai sebagai yang ada kemunculannya, inilah apa namanya pengertian tentang kepadaman penderitaan itu bisa ditembus dengan satu doktrin secara umum bahwasanya sesuatu yang wajar mengalami kemunculan, wajar pula mengalami kepadaman. Enggak ada yang ya secara logika umumnya itu sudah memang demikian. Sehingga kalau penderitaan itu ada dan keberadaannya itu ada kemunculannya, penderitaan ada potensi untuk menjadi padam juga, yaitu padamnya kegandrungan itu sendiri. Nah, jika ada kepadaman penderitaan, tentu ada jalan menuju pada kepadaman penderitaan. Jadi itu berurut. Nah, di sini antara yang kedua dan ketiga, ya, penderitaan itu ada kemunculannya, yaitu kemunculan penderitaan, dan yang ketiga adalah kepadaman penderitaan. Ada kemunculan dan kepadaman. Di sini keberadaan tanha itu, kegandrungan ini yang ada muncul, ada padam itu, kekal atau tidak kekal? Tidak kekal, karena apa? Ada padamnya. Sesuatu yang ada padamnya, dukkha, penderitaan. Dan sesuatu yang mendatangkan penderitaan itu patut dilekati tidak. Patut digandrungi tidak, patut disenangi tidak. Dan di sana sudah tertembus juga sesungguhnya kebenaran tentang anicca, ketidakbekalan. Dan itu bisa berlangsung sebagai penembusan pada dukkha. Karena sebagai dukkha yaitu dalam dukkha muncul yang namanya anatta, ketidakadadirian. Soalnya kalau itu mengerti sebagai yang ada diri, tentu tidak mendatangkan penderitaan. Karena mendatangkan penderitaan itulah sehingga disebut anatta, tidak ada diri. Oleh karena apa? Kalau ada diri tentu bisa mengatur, bisa memerintah, bisa mengharap sesuai dengan yang diinginkan. Nah, tidak bisa. Nah, di situ. Nah, di sini itu dari empat kebenaran Arya itu tertembus anicca, dukkha, anatta sudah. Pokoknya mengerti empat kebenaran Arya ini sampai pada mengarah ke anicca, dukkha, anatta sebagai kesimpulan atau sebagai pengertian lanjutan dari empat kebenaran Arya. Dan dari empat kebenaran Arya itu apa? Terdapat apa yang namanya samsara di sana. Ya, ada kegandrungan, tanha. Nah, di tengah-tengah antara kegandrungan dan penderitaan itu ada satu di tengahnya, namanya karma, perbuatan. Karena ada kegandrungan sehingga memunculkan perbuatan. Karena mengingini sehingga ada perbuatan. Karena ada perbuatan sehingga ada hasil-hasil. Hasil-hasil ini baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, semuanya adalah dukkha. Meskipun lahir di alam surga, alam manusia, apalagi alam neraka, alam binatang, alam Brahma sekalipun, itu adalah dukkha. Mengapa dukkha? Karena keberadaannya itu ada kemunculan dan kepadamannya. Dan segala macam hal tentang apa yang namanya sisi-sisi batiniah itu bergolak, mengingini ini, mengingini itu, mengingini apa, tidak ingin ini, tidak ingin itu, semuanya itu sebagai pemicu munculnya keterhimpitan
sebagai nama lain dari yang disebut dengan dukkha itu sendiri. Ini yang mesti dimengerti, bukan dharma apa yang lain. Kalau mau mengerti dharma, mengerti ini dulu yang paling awal sebagai siswa Sang Buddha. Ini yang disebut dengan mengetahui ajaran Sang Guru. Dan yang mengetahui ajaran Sang Guru, yang telah mendengar, yang telah mendengar, itu namanya yang sudah sotapanna. Sota itu artinya telinga atau yang arus pendengaran itu. Apana artinya masuk ke arus pendengaran. Apa itu? 4 kebenaran Arya yang sudah masuk ke arus pendengaran ini. Mengerti kebenaran, menembus kebenaran. Enggak susah. Enggak perlu mengikis kotoran batin sudah bisa mencapai kesucian sotapanna. Nah, tetapi sotapanna ya itu masih dalam tahap pemahaman. Nah, perlu ada pelatihan diri sebagai sekarang sekarang itu mungkin merasa sotapanna belum karena belum menembus 4 kebenaran Arya secara maganyana balanyana begitu ya. Nah, ya memang tidak bisa memahami arti penting dari meditasi, dari pengembangan batin. Jangankan yang belum sotapanna, yang sudah sotapanna saja males-malesan juga kok, enggan-enggan, masih menyenangi, masih menikmati, masih mau menikmati kesenangan-kesenangan indrawi, itu sotapanna. Sehingga bukan hal yang gampang untuk dari sotapanna untuk naik ke tingkat kesucian selanjutnya. Bukan hal yang gampang. Soalnya itu sedemikian rupa sebutannya itu adalah jeratnya mara. Jeratnya mara itu adalah jerat yang sulit sekali dilepas. Dan kita tidak terbayang mengapa sampai perlu bermeditasi. Kalaupun kita saya sudah merasa perlu bermeditasi, ya bagus. Tapi sebagian dari kita yang merasa perlu bermeditasi itu hanya dorongan secara dogmatis. Umat Buddha perlu bermeditasi ya, oh ya meditasi meditasi cemana. Begitu. Ya, itu tidak jelas juga. Nah, jadi kalau sudah pada tahapan mengerti, menembus empat kebenaran Arya, sesungguhnya disebut atau tidak juga tidak masalah. Kita kan tergila-gila dengan statusnya, bukan tergila-gila dengan pencapaian nilai spiritualnya, barangkali. Di sini harus dibedakan. Tergila-gila dengan status apa? Status jana 1, status sanagami, status ada di bacaku dan sebagainya. Tergila-gila pada status. Ini harus dibedakan. Selama masih tergila-gila itu nggak akan bisa sampai. Soalnya ketergila-gilaan itu adalah nama lain tanha, kegandrungan. Bukan untuk melepas. Ya itu sampai di situ. Untuk tingkat kesucian yang selanjutnya ya itu nanti bisa lebih intensif. Tapi Bante, kalau yang mengumpulkan parami itu dia kan tidak melewati satu proses namanya perenungan dan mempelajari 4 kesunyatan, 4 kebenaran mulia, Bante. Sotapanna kenapa? Maksudnya
itu tadi Bante kan menjelaskan untuk mencapai memasuki arus tingkat kesucian itu kan harus merenung atau mempelajari tentang 4 kebenaran mulia. Iya, betul. Sedangkan kalau sebagian umat kita itu kan dia hanya giat ya saya mengumpulkan parami, saya lakukan kebajikan, tapi mereka nggak pernah merenungkan dharma. Permasalahannya itu adalah kita tidak menyalahkan mereka oleh karena mereka digiring seperti itu. Mereka diberi pengertian seperti itu. Dengan cara berpikir yang berbagai macam, tidak bisa di luar kontrol lah, di luar kontrol. Nah ini yang sesungguhnya juga sedikit banyak itu memprihatinkan. Sebagai umat Buddha sampai puluhan tahun nggak ngerti 4 kebenaran Arya punya esensi yang bagaimana. Kan sayang banget. Memang rajin berdana, rajin menjalankan sila, rajin baksos, rajin ini itu, dan mungkin ada mengembangkan meta, cinta kasih, ada ini itu ya memang tidak jelek, itu nilai luhur. Tapi mengembangkan cinta kasih sampai yang tertinggi, sampai masuk ke alam Brahma, itu bukan jalan menuju ke kesucian. Meskipun metanya itu mentok sampai yang tertinggi, itu nggak ada celah untuk mencapai kesucian. Nggak ada tanda-tanda itu adalah jalan mencapai kesucian. Nah nanti selesai kebahagiaan di alam Brahma karena mengembangkan meta cinta kasih itu, selesai buahnya di sana, turun lagi ke alam manusia, turun lagi ke alam peta, ke alam neraka, ke alam binatang. Ini 4 kebenaran Arya itu yang utama, bukan kebajikan-kebajikan yang lain. Meskipun kebajikan yang lain itu juga tidak jelek, bagus dan sangat bagus. Lebih dari itu adalah sebagai anak tangga untuk mempermudah merealisasi nirwana, merealisasi tingkatan-tingkatan kesucian, mempermudah begitu. Kalau kita bahagia, kita merasa punya, kita lebih mudah enggak berbagi. Betul ya? Kasihlah, kasihan dia. Karena apa? Kita merasa punya, merasa ada. Tapi kalau kita tidak punya, sulit berbagi. Jadi kalau orang punya tataran nilai luhur yang lebih tinggi, punya potensi untuk mengembangkan kebaikan lebih besar dibandingkan yang belum punya. Dan itu tentu setingkat, artinya seiring dengan jenjang nilai spiritual yang dipandu atau dikawal ya menuju pada yang ke tingkatan yang lebih tinggi. Begitu. Ya, paham? Sudah paham. Ya, ya, untuk tingkatan kesucian yang berikutnya, karena pertanyaannya sampai di situ ya. Ya, dan juga waktunya juga ya untuk menjelaskan tentang sekatagami, anagami, dan apalagi arahata begitu, butuh waktu berhari-hari. Anumodana untuk ibu bapak ya, telah dengan penuh ketulusan, kesungguhan hati, serta tentu dengan bekal keyakinan yang benar pada Tiratana, menyempatkan datang untuk menyokong, untuk menyupport para biku dalam melancarkan hidup
baik secara nyatanya, hidup secara fisik maupun hidup secara mentalnya, dan melancarkan juga proses pelestarian Buddha Sasana. Ya, soalnya dengan kehadiran para biku yang juga sedikit banyak punya kiprah, ya dalam hal mengumandangkan ajaran sang guru, ada orang-orang yang masih banyak membutuhkan dan mendapatkan manfaat dari keberadaan para biku. Ya, di sana sini, bukan hanya di satu tempat tentunya ya, 1-2 tempat, tapi di sana sini. Nah, penyokong para biku itu sehingga mendapati manfaat yang lebih dari sekedar memberi. Kalau kita memberi seseorang, orang di jalanan, itu jelek atau baik? Baik. Itu mengumpulkan kebajikan tidak? Iya. Yang menerima bahagia enggak? Iya. Tapi selesai sampai di situ. Nah, itu bedanya. Nah, anumodana atas yang dilakukan semuanya ya.